Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftiatur Ahmadi Taufik dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Riau, tahun ajaran 2020. Di sini, saya akan memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan saya yang berjudul Rule of Law dengan dosen pengampu Pak Nurdiansyah MPD. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari rule of law itu sendiri. Rule of law, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, berarti konsep atau prinsip suatu negara yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi. Supremasi itu intinya hukum itu diletakkan sebagai tempat yang paling tinggi lah di suatu negara untuk menghakimi suatu keputusan atau suatu hasil dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum itu sendiri. Sehingga negara yang biasa menganut konsep ini biasa disebut sebagai negara hukum. Ada 3 unsur dasar atau prinsip dasar dari rule of law. Yang pertama, yaitu supremasi aturan hukum, yang dimana seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di mata hukum, yaitu baik pejabat maupun rakyat jelata tetap sama di mata hukum, tidak ada yang berbeda kedudukannya. Yang ketiga, terjaminnya hak asasi manusia melalui undang-undang dan putusan pengadilan. Ini menurut Albert Van Dissy dalam Introduction to the Law of the Constitution. Selanjutnya, yaitu bentuk pemerintahan dari rule of law itu sendiri. Rule of law lahir dari adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara, memposisikan hukum sebagai landasan bertindak dari seluruh elemen bangsa dalam sebuah negara. Bentuk sistemnya itu berjalan sesuai hukum apabila substansi, prosedur, dan kewenangannya terpenuhi dan sudah berjalan dengan baik, beriringan, dan selaras. Selanjutnya, ada ciri-ciri negara yang memakai konsep rule of law, yaitu ketertundukan semua aturan hukum beserta segala interpretasinya di bawah prinsip-prinsip dasar keadilan. Yang kedua, perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu. Yang ketiga, adanya pemajuan HAM masyarakat yaitu social human right. Terus yang keempat, adanya perlindungan atas hak-hak komunitas. Yang kelima, institusi peradilan yang merdeka. Dan yang keenam, adanya keberadaan lembaga lainnya yang bertugas menjadi elemen negara hukum. Selanjutnya, yaitu strategi pelaksanaan rule of law. Nah, strateginya itu untuk melaksanakan agar rule of law itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yaitu yang pertama, dengan keberhasilan the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. Yang kedua, rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Yang ketiga, rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara harus ditegakkan secara adil, juga memihak pada keadilan. Yang terakhir, saya akan memaparkan tentang sejarah rule of law. Negara hukum adalah sebuah konsep yang seakan sudah menjadi suatu kewajiban untuk dibicarakan di dalam kajian hukum dalam konteks sistem hukum modern yang pada faktanya memang sudah banyak diaplikasikan di hampir semua negara di dunia. Konsep ini sudah menjadi sebuah konsepsi normatif yang dalam pemahaman awam itu biasanya suatu hal yang bersifat baik dan oleh karena itu sudah seharusnya dirumuskan demikian. Adanya pemahaman demikian dikarenakan akar sejarah dari konsep ini
yang lahir sebagai reaksi perlawanan atas kesewenang-wenangan kekuasaan yang dimunculkan kembali oleh para filsuf Eropa dari sisa-sisa kejayaan peradaban Yunani dan Romawi untuk mengakhiri sistem politik monarki absolut yang tiran di sebagian besar negara-negara Eropa pada waktu itu. Adanya persepsi normatif sebagaimana demikian secara teoritis dirasa bukanlah hal yang sulit untuk dilaksanakan, mengingat secara sistemik negara ini melanjutkan tradisi civil law system sebagai sistem hukum Eropa yang memang secara historis dan filosofis memiliki keterkaitan dengan konsep negara hukum. Baiklah, sekian dan terima kasih. Itulah tadi PPT dari PPT yang berjudul Rule of Law dari saya. Maaf apabila ada kesalahan, baik kesalahan di video ini maupun kesalahan pengucapan bahasa saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.